Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Minati. Saya dari kelas 3 FPGSD. Di sini saya akan menyampaikan hasil observasi kami, yaitu tentang kurikulum Merdeka, tepatnya di SDN 5 Gombang, yaitu di Kabupaten Lombok Utara. Jadi pertanyaan yang pertama yaitu tentang apakah sudah menerapkan kurikulum Merdeka atau belum. Jadi di SDN 5 secara khususnya atau umumnya di Kecamatan Gangga sudah melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka di awal tahun, semester, dan baru mau masuk satu semester, dan itu untuk penerapannya. Jadi untuk IKM Mandiri SDN 5 Gondang mengimplementasikan kurikulum Merdeka secara mandiri. Untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka tahun pertama dari kelas 1 dan 4, dan untuk tahun berikutnya dilanjutkan kelas 2 dan 5, dan tahun ketiga kelas 3 dan 6. Pertanyaan kedua, apa kendala selama menggunakan kurikulum Merdeka? Jadi kendala yang pertama yaitu di awal penerapan, kendalanya yaitu kebutuhan buku, kemudian media, tetapi guru-guru yang di SDN 5 itu dengan berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan tanpa ada bantuan dari pemerintah tersebut. Jadi itulah kebutuhan yang pertama. Nah, kendala yang kedua itu ketika sedang mengajar mati lampu karena anak-anak itu fokusnya ke LCD. Pertanyaan ketiga, apa yang membedakan kurikulum Merdeka dengan K13? Seperti yang dijelaskan sama Ibu yang kami sudah wawancarai, itu yang pertama, perbedaan yang paling mendasar pada pembagian mata pelajaran. Kalau K13 masih menggunakan tema 1, tema 8, kelas rendah tema 1 sampai 9, untuk kelas tinggi 4, 5, 6. Namun di kurikulum Merdeka tidak menjelaskan tema. Jadi sebelum K13 adalah KTSP, yaitu fokus ke mata pelajaran yang ada kepada muatan-muatannya, dan itu berulang kembali di kurikulum Merdeka. Hanya saja yang berbeda yaitu di kurikulum Merdeka yaitu IPAS, karena IPAS itu di kurikulum Merdeka itu gabungan dari mata pelajaran IPA dan IPS, berbeda dengan KTSP dulu berpisah. Nah, pertanyaan yang keempat, apakah ada kendala terhadap murid selama menggunakan kurikulum Merdeka? Kalau dari peserta didik, kendalanya hampir sama karena hanya menerima informasi dari guru. Tetapi hambatan pertama, mereka masih terpaku kepada tema. Jadi setiap belajar selalu bertanya, sekarang belajar tentang apa? Tema apa? Dan hambatannya juga penyesuaian di awal saja. Tetapi karena sudah biasa menjalankan kurikulum Merdeka, jadi nggak ada hambatan lagi. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu apakah ada pelatihan khusus untuk guru-guru sebelum menerapkan ke siswa? Jadi dengan menggunakan sosialisasi di tingkat kabupaten oleh Dinas Pendidikan, pelatihan untuk guru-gurunya selama 1 minggu dengan total pelatihannya selama 24 jam. Dan selanjutnya pertanyaan yang ke-6, bagaimana pendapat Ibu tentang kurikulum Merdeka dan apakah lebih bagus kurikulum yang sebelumnya atau yang sekarang? Jadi pendapat dari Ibu tersebut yaitu jadi menurut Ibunya lebih nyaman pakai kurikulum Merdeka daripada kurikulum sebelumnya karena lebih ribet dari segi atau cara pengolahan nilai, dan untuk kurikulum Merdeka lebih gampang semua.
misalnya pengolahan nilainya itu jadi lebih gampang, nggak seperti kurikulum K13 yang sebelumnya katanya itu lebih ribet. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.